Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handika Saputra. Nama saya Cepi Ahmad Darul Kurni. Kami di sini sebagai mahasiswa tingkat akhir pasca sarjana UNIK Universitas Islam Kiai Haji Ruyad Cipasung. Kami akan melaksanakan tugas wawancara supervisi pendidikan yang ditugaskan oleh dosen kami, Bapak Dr. Haji Endang Solin MSI. Menurut Diknas Republik Indonesia, supervisi pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh atasan atau rekan kerja yang lebih berpengalaman dalam memberikan bimbingan pembelajaran. Menurut Sujana, supervisi pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh supervisor untuk membantu guru mengembangkan profesionalisme dan mampu mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Ramdan. Saya berusia 25 tahun. Saya sebagai guru honorer di SMP Islam Cipasung dan lama mengajar yaitu selama 2 tahun. Apakah sering disupervisi dan berapa kali yang Bapak ingat? Kebetulan saya itu baru 2 tahun mengajar di SMP Islam Cipasung, jadi baru pertama kali disupervisi. Siapa sajakah yang menjadi supervisornya? Kebetulan pada waktu itu ketika saya disupervisi yaitu oleh Ibu Rizky Utami Dewi. Kebetulan beliau adalah sebagai Wakasek PKS bagian kurikulum. Apakah ada pengalaman supervisi yang paling berkesan? Pengalaman paling berkesan yaitu adalah saya langsung disupervisi oleh bagian PKS Wakasek kurikulum. Sepengetahuan Bapak, apakah supervisi itu menyenangkan, bermanfaat, atau menakutkan? Supervisi adalah lebih ke peningkatan kualitas guru, dan juga itu supervisi sebenarnya itu bukan ditilai tetapi untuk lebih ke refleksi untuk bahasa kesantriannya itu adalah muhasabah. Introspeksi diri, bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan seorang Evaluasi pendidik. Apakah pengawas yang ada di sekolah itu terlihat bagus dalam mengawas atau seperti apa? Sangat bagus. Kebetulan ketika sebelum disupervisi, supervisor itu adalah supervisor itu sebelumnya itu mengadakan praobservasi. Jadi untuk menanyakan ataupun mewawancara langkah-langkah ataupun persiapan yang akan dipersiapkan ketika melaksanakan supervisi. Apakah supervisi itu pengobservasi, mengawas, menilai, atau membantu? Mengobservasi bisa, mengawas bisa, dan juga sangat membantu terhadap peningkatan kualitas seorang pendidik. Jadi multifungsi ya? Ya, multifungsi. Banyak guru yang takut disupervisi, bahkan sampai menghindari. Ya. Apa yang membuat guru tersebut menjadi takut? Nah, itu di dalam pemikirannya itu supervisi itu penilaian. Sebenarnya itu ketika kita disupervisi bukan ditilai, tetapi lebih untuk merefleksikan, mengetahui kekurangan dan kelebihan kita ketika mengajar terhadap peserta didik. Baik teman-teman, mari kita simak bersama bagaimana proses supervisi yang dilaksanakan oleh Bapak Miftah Ramdan. Pada waktu itu saya disupervisi pada tanggal 28 Februari 2024. Kebetulan ya saya disupervisi oleh Ibu Rizky Utami Dewi. Beliau adalah sebagai PKS Wakasek kurikulum di SMP Islam Cipasung. Sebelum dilaksanakannya supervisi, beliau ini mengadakan observasi kepada saya, yang mana ketika praobservasi itu beliau menanyakan bagaimana persiapan-persiapan dan juga langkah-langkah yang akan dilakukan ketika supervisi. Salah satunya yaitu beliau menanyakan persiapan mengenai RPP, kemudian silabus, LKPD dan sebagainya.
bahkan di dalam media pembelajaran dan juga metode-metode apa saja yang nanti akan dipersiapkan ketika mengajar. Ketika sudah di hari sebelumnya praobservasi sudah beres, nah ketika saya disupervisi, saya masuk ke dalam kelas, kemudian supervisor berada di belakang bangku peserta didik. Saya mengawali supervisi dengan mengucapkan salam, kemudian menyapa peserta didik. Setelah itu saya mengabsen seluruh siswa yang berada di kelas. Kemudian sebelum dimulainya pembelajaran, saya mengasih motivasi semangat belajar untuk ketika di dalam pembelajaran peserta didik lebih semangat untuk mencerna ataupun memahami materi yang akan disampaikan. Setelah itu dimulailah proses pembelajaran, yang mana kebetulan saya ini mengajar di mata pelajaran SKI. Nah, dengan metode ada sairan-sairan. Nah, sairan-sairan ini supaya peserta didik lebih cepat memahami, ya, secara tidak langsung ketika membaca sairan-sairan lebih cepat memahami dan lebih menyenangkan untuk menyanyikan bersama-sama dan sampai menyelesaikan aktivitas pembelajaran. Oke, Pak Miftah, Ya. dilanjut dengan pertanyaan yang akan saya utarakan. Ada beberapa pertanyaan, yaitu setelah kegiatan tersebut atau setelah kegiatan supervisi selesai, apa yang Pak Miftah lakukan dengan supervisi? Ketika sesudah pelaksanaan supervisi, supervisor langsung mengajak pembicaraan terhadap saya, yaitu dalam istilah coaching. Ya, coaching ini adalah sebuah pembahasan ataupun merefleksikan di mana kelebihan kita, di mana kekurangan kita ketika proses pembelajaran kepada peserta didik. Setelah kegiatan inti selesai, apakah kegiatan lain yang dilakukan oleh supervisor dengan guru-guru termasuk kepala sekolah? Kebetulan ada pada waktu itu ketika saya sesudah disupervisi oleh supervisor, di sana diadakan perkumpulan, yang mana perkumpulan itu kebetulan dihadirkan oleh pengawas kepala sekolah. Nah, di sana membahas tentang pembelajaran, tentang aktivitas ketika di sekolah, dan juga diadakannya kombel. Kombel ini adalah komunitas belajar, yang mana kombel ini dapat lebih bermanfaat untuk kemajuan dan juga kemaslahatan terhadap pembelajaran. Oke. Terus bagaimana perasaan penilai atau tanggapan interview tentang pelaksanaan supervisi? Sangat bermanfaat bagi pendidik, karena ketika disupervisi, pendidik itu jangan merasa ditilai, tetapi ini untuk lebih meningkatkan pembelajaran, meningkatkan mutu sebagai pendidik, dan juga lebih dikembangkan menjadi lebih baik. Oke. Saran bagi Bapak atau perbaikan apa yang ingin disampaikan interview atas pelaksanaan supervisi di sekolah? Untuk sarannya, ketika pendidik akan disupervisi oleh supervisor, maka harus dipersiapkan sematang mungkin, dipersiapkan semaksimal mungkin, supaya ketika pelaksanaan supervisi berjalan dengan lancar dan sesuai harapan-harapan menyampaikan materi kepada para siswa. Baik, mungkin teman-teman itu saja yang bisa kami sampaikan terkait tugas supervisi pendidikan mewawancarai Pak Miftah Ramdan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.